Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safitri dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, yaitu ada 7 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah salah satu perangkat lunak yang bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja perangkat keras atau perangkat lunak dan menjalankan aplikasi atau perangkat lunak dalam suatu sistem komputer. Pengertian dari sistem operasi, kenapa? Karena sistem operasi itu sendiri adalah penghubung antara aplikasi software ataupun perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Jadi sistem operasi itu dia yang menghubungkan antara keduanya. Jika tidak ada sistem operasi, maka keduanya atau hardware dan software tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Pertanyaan kedua atau soal dari nomor 4 adalah secara umum CPU terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada CU, yaitu singkat dari control unit. Kedua ada ALU, arithmetic logic unit. 3 ada register. Keempat ada cache memory. Yang pertama itu kan ada CU, central control unit, mengatur dan mengontrol alur data dan instruksi dalam CPU. Ketika user ataupun kita sebagai pengguna menginstruksikan, maka control unit ini dia akan menjalankan instruksi yang kita berikan. Kemudian ada ALU, melakukan operasi aritmetika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Ketiga ada register. Register adalah tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diproses. Jadi pada intinya ketika kita user nih, manusia sebagai pengguna komputer itu akan memberikan instruksi kepada komputer, memberikan instruksi. Kemudian fungsinya register ini dia akan menyimpan instruksi kita bersifatnya sementara. Jadi instruksi kita itu tidak akan disimpan permanen, hanya sementara saja. Ketika instruksinya sudah dijalankan, sudah beres, maka akan otomatis hilang dan tergantikan dengan instruksi yang baru. Kemudian terakhir ada cache memory, tempat penyimpanan data yang sering diakses untuk mempercepat akses data. Jadi data yang kita input akan dikelola oleh cache memory dengan akses yang sangat cepat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu soal dari nomor 5. Pertanyaan adalah hardware yang merupakan unit penyimpanan adalah flash drive atau USB drive. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dari hardware yang bisa menyimpan. Salah satu contohnya saya akan menjelaskan tentang USB drive. USB drive itu menggunakan memori flash untuk menyimpan data, dapat dibawa dan digunakan pada berbagai perangkat. Jadi bentuknya itu sekecil dan itu untuk menambahkan data atau memindahkan data dari komputer PC ke dalam sebuah memori tambahan untuk menghemat ruang penyimpanan pada PC. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor ke-7. Dalam pertanyaan seperti ini. Dalam melakukan upaya pencegahan agar orang lunak dapat melindungi hak ciptanya dan dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak melengkapi produknya dengan kode tertentu yang bisa disebut watermarking. Sebenarnya banyak perangkat lunak yang melindungi hak cipta. Salah satunya yaitu watermarking. Apa itu watermarking? Watermarking melibatkan penambahan tanda digital yang unik pada file atau data, sehingga dapat diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Contohnya kayak Canva, kemudian ada CapCut. Itu ketika kita menyimpan foto, mengedit video, itu akan ada watermark di biasanya kalau foto itu ada di bawah bagian sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian kalau video biasanya ada di akhir video, ada watermarknya untuk memberikan ciri khas bahwa video ini diedit dengan CapCut atau aplikasi-aplikasi lain atau aplikasi editing lain. Karena banyak aplikasi editing, maka setiap aplikasi editing tersebut memiliki watermarking yang berbeda, tidak semuanya sama. Nah, itu yang membuat ciri khas aplikasi tertentu. Kalau misalkan ada video yang ada watermark khususnya gitu, berarti orang-orang pasti tahu ini watermark aplikasi dari mana. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari nomor 6. Pertanyaannya seperti ini. Fungsi dari sistem operasi adalah. Salah satu fungsinya yaitu mengelola sumber daya, mengatur dan mengelola sumber daya komputer seperti CPU, central processor unit, memori, dan perangkat keras lainnya. Pada intinya mengelola sumber daya ini adalah menghubungkan antara software, aplikasi perangkat lunak ya, dihubungkan dengan hardware, perangkat kerasnya adalah komputer, maka
aplikasi ini bisa digunakan di dalam PC ataupun komputer karena adanya sistem operasi. Salah satu fungsinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 9. Pertanyaannya adalah fungsi dari perangkat lunak aplikasi adalah salah satu contohnya mengotomatisasi tugas, membantu menggunakan pengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan kompleks. Contohnya, kita sebagai user misalkan punya perusahaan, kemudian untuk mendata seorang karyawan dari gaji, upah, lembur, kemudian dan lain-lain, itu menggunakan aplikasi software ya. Contoh aplikasinya adalah Excel. Nah, di Excel kita bisa menambahkan data, kita bisa menginput data seperti karyawan, kemudian nama-namanya, kemudian ada lembur, upah, dan segala macam lainnya, itu diolah di dalam Excel. Dan setiap aplikasi memiliki fungsi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan user itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah pengaksesan terhadap sistem berkas. Itu ada 4. Yang pertama, membaca file, mengakses isi file untuk ditampilkan atau diproses di dalam komputer atau PC. Kedua, menulis file atau menginput data yang kita inginkan. Jadi artinya menulis file. Yang ketiga, menghapus file. File yang ingin kita hapus itu bisa di-delete atau dihapus. Yang terakhir yaitu keempat, mengelola direktor. Apa itu mengelola direktor? Mengelola direktor adalah membuat, menghapus, dan mengubah direktori tersebut. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.